merupakan skuter matic, namun ada sedikit bebek-bebekan. Merupakan skuter matic yang gagah, tidak dicap sebagai motor ibu-ibu ke pasar. Merupakan motor yang sudah discontinue sejak tahun 2011. Ini adalah Suzuki Skywave. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Suzuki Skywave. Dulu pertama kali muncul, motor ini merupakan skuter yang gagah dan terlihat sangat modern dibandingkan dengan lawannya. Lawan satu-satunya adalah Yamaha Nuvo. Ya, Yamaha Nuvo tidak lebih gagah dibandingkan dengan Suzuki Skywave. Walaupun rangka yang dipakai mirip-mirip bebek, ya underbone. Namun underbone-nya diatur sedemikian rupa agar tulang tengahnya lebih rendah dibandingkan dengan motor berangka underbone biasa. Sebenarnya Suzuki Skywave ini seharusnya masuk ke dalam keluarga Suzuki Burgman. Suzuki Skywave apabila di Jepang. Namun sepertinya Suzuki Skywave yang ada di tanah air kita merupakan hasil hubungan yang terlarang. Sehingga nasibnya menjadi pahit. Tidak diakui sebagai Suzuki Skywave keturunan murni. You're adopted. Yes, Suzuki Skywave atau Burgman mempunyai kode AN, namun Skywave versi Indonesia mempunyai kode bodi UW. Ya, beda sekali. Skywave yang ada di Jepang sempat masuk ke Indonesia pada tahun 2004-2005 dengan mesin yang besar, yaitu 250 cc. Harganya saat itu mahal sekali sehingga tidak laku, dan motor bertransmisi otomatis memang masih menjadi barang yang baru di Indonesia. Namun tahun 2007, Suzuki memasukkan Skywave ini, ya versi yang entah dari mana asal-usulnya, agar bisa terjangkau oleh masyarakat Indonesia, yaitu Suzuki Skywave UW125SC. Saat pertama kali keluar, Skywave langsung memberi spek yang wah, double shock, double headlamp, desain yang bagus, dan velg besar, ring 16, sehingga menarik untuk dibeli. Namun sayang tahun 2011, Suzuki Skywave harus mengalami discontinue digantikan oleh Suzuki Hayate yang bentuknya lebih jelek. Kenapa pula Suzuki Skywave yang semenarik ini diberhentikan? Heran. Nah, apa saja yang menarik tentang Suzuki Skywave? Reviewnya akan dilanjutkan oleh mamang-mamang ini. Mamang Ichan, silakan. Suzuki Skywave, ya kalau diterjemahkan langsung menjadi gelombang yang ada di atas langit sih, gila ya. Dia membawa nama yang berat loh. Tapi memang buktinya Suzuki pada zaman dulu, di tahun 2007, kayak gini bentuknya, cakep. Tapi sekarang kenapa ya jadi begitu semua ya? Saya bingung. Kenapa Suzuki nggak bikin kayak gini lagi? Ini motor yang keren, saingannya Nuvo, sama-sama punya speaker ganda di bagian belakang, dan bentuknya seperti skuter yang laki banget, tapi ada decknya di sebelah sini. Ya mirip-mirip seperti NMAX yang ada sekarang, itu ada kan? Nih ada kayak giniannya, ada belendukannya lagi di bagian tengah. Tapi Suzuki, lihat, ini ganteng. Motornya tuh gede, panjang. CC-nya 125 cc. Nah, kita itu nanti aja. Nah, ini harganya itu kalau di pasaran sekarang agak-agak gelap. Yang biasa-biasa aja, yang dulu pertama kali keluar, stikernya tuh rame. Ada merah, ada hitam, ada yang macam-macam warnanya. Itu sekitar 4-5 juta. Nah, yang versi Night Rider itu udah mulai kegoreng. Kita nggak bermaksud untuk menggoreng, tapi kita ngasih tahu lagi yang namanya Skywave ada Suzuki yang cakep seperti ini. Nah, yang Night Rider-nya itu kemarin ngeliat di marketplace itu harganya sekitar 10-12 juta dan laku. Dan ini salah satu warna yang langka juga, yang banyak silvernya. Ini juga langka sih. Ini motornya mulus banget, makanya kita langsung pengen review aja nih. Kebetulan motornya tuh mulus, jadi bisa merepresentasikan kondisi standarnya. Ini batoknya, di atasnya ini bukan lampu, tapi hanya cover biasa. Lampunya double, seperti Nuvo juga, tapi masih halogen. Ada lambang Suzuki di sebelah sini, ada sayapnya sedikit di sebelah sini, lampu sennya di atas, dan spakbornya ini berwarna sewarna dengan body, berwarna silver. Nah, ini yang menjadi agak-agak kesel kalau punya yang namanya Skywave. Sama Nuvo juga sama, karena dia ringnya ring 16, yang depan itu 80-90, yang belakang lebih lebar sedikit dengan profil ban 90/90, ring 16 juga. Ini bukan langka, cuman mereknya terbatas, jadi mau nggak mau dibeli aja yang ada. Ini pakai Maxxis, kebetulan 16 ring 16. Velgnya juga keren, yang warnanya itu glossy berwarna abu gelap gitu, jadi matching banget dengan motor-motornya. Nah, terus dia spionnya
Ada tangkai-tangkai spion chrome di sebelah sini. Terus juga joknya panjang banget. Lihat, ini kalau bisa dipakai gini ya. Ini bisa 3 orang dengan nyaman. Skywave itu seperti itu. Nah ini, itu kelebihannya Skywave. Nah terus juga di sini ada deck. Ini cukup nih untuk sepatu saya yang ukurannya 46, 45. Banyak yang bilang kaki saya gede, ya emang gede. Karena dulu sering jalan jauh ya. Nah di sini mesinnya. Nah mesinnya dia adalah 125 cc yang powernya tuh sama dengan, ini mesinnya juga sama dengan yang dipakai oleh Suzuki Spin ya, powernya segitu tuh kelihatan. Gak gede-gede amat powernya, apalagi dengan bodi yang lebih besar daripada Suzuki Spin. Makanya Suzuki Skywave itu agak-agak boros, masih pakai karburator juga. Ya kalau perkiraan ya, 1 liter bisa menempuh sekitar 23 atau 24 km. Ya boros. Ini motornya, untuk ukuran motor sih boros. Biasanya kalau motor itu dibilang irit udah 130-an ke atas itu udah bisa dibilang irit. Ini agak boros. Ada swing armnya sebelah sini. Biasanya motor-motor Matic pada zaman itu nggak ada swing arm di sebelah kanan dan hanya monoshock. Nih, footstepnya ada di sini. Ada karetnya juga, keren. Nah, ini juga nice banget. Jadi lampu belakangnya itu clear, warnanya nggak ada merah-merahnya. Merahnya itu hanya di bagian reflektor. Itu juga di dalam mika yang bening seperti ini. Jadi mirip-mirip kalau mobil tuh Altezza. Nah, ini lampu belakang ya, udah pakai LED sendiri. Depannya halogen, belakangnya itu LED. Tapi lampu sennya dia masih pakai halogen biasa. Spakbornya kayak gini. Plat nomornya di sebelah sini, dan nih CVT-nya. Nah, ini dibilangnya adalah Super CVT. Pada saat itu, CVT yang paling halus dari semua motor Matic, biasanya ada gereg-gereg. Di Yamaha ada, tapi Suzuki adalah CVT yang paling halus yang pernah saya coba pada saat itu. Super CVT. Filternya di sebelah sini, CVT di sebelah sini. Ini untuk selahnya motornya. Dan ini berdekatan sekali dengan shock breaker untuk selang filternya. Ada standar berdiri kayak gini. Ih, keren loh. Nah, ini ditekan sambil diputar. Oh, gitu caranya. Jadi sebelum ini dikontak, posisinya sebelum dikontak itu ditekan dulu baru putar ke kanan. Kayak seperti lagi mau ngontak motor. Nah, ini dia. Penuh sekali, guys. Ini karena gede. Ini helm full face aja masuk ini di sini. Dalam sekali ini, walaupun agak-agak ceper, pas-pasan untuk satu helm, cuman dia masuk helm full face ke dalam sini. Tangkinya hanya 4,2 liter. Ya, cepat habis. Ini sering main ke pom bensin jadi motornya. Nah, ini dia. Ini stangnya terasa agak compact karena speedonya tuh sangat-sangat simple. Dan seneng ya, Skywave. Kalau kita sein, itu masing-masing kiri-kiri, kanan-kanan. Kadang-kadang ada kan yang suka nyatu gitu, kita nggak tahu ngesennya ke kiri atau ke kanan. Dan ini hanya 2 cluster saja, yang satu speedometer, satu lagi hanya fuel gauge. Nah, di dalam sini ada lampu dim yang lagi menyala atau enggak. Terus tombol-tombol kesenangannya, ada lampu. Ini karena belum AHO, automatic headlamp on, itu belum ada di sini karena di tahun 2007 keluarnya. Ada tombol starter, karbu banget ya. Terus di sini ada cuk karbu. Sini juga ada tombol high beam, ada lampu sen, ada klakson. Khas tahun 2007 itu klaksonnya nggak nyaring gitu, cuman agak berat. Nah di sini juga ada yang namanya cantolan barang sebelah sini. Terus udah nggak ada apa-apa lagi. Ada tempat minuman satu sebelah sini. Ini tempat nyimpen sesuatu lah di sebelah sini. Gak mungkin handphone rahasia kalau mobil. Mungkin sini kegedean. Dah, ini terasa compact banget ya. Motornya gede, tapi stangnya kecil, kayak yang compact gitu. Duduknya juga enak. Nih, berpijak dengan sempurna sepatunya. Terus juga di sini joknya tuh empuk, nggak ngambles tapi enak, pas. Ini bisa 3 orang juga tuh belakang. Ih keren. Dah. Lampu sorenya di sini tuh keren. Daripada berlama-lama, kita langsung cobain aja motornya. Legend nih motor. Suzuki Skywave di jalan seperti apa rasanya. Dan ini dulu masih terngiang-ngiang dengan
keempukan suspensinya. Yes, tuh empuk banget. Itu kayak ada polisi tidur, itu lumayan tuh kalau motor yang biasa gitu ya. Tapi ini karena Suzuki Skywave, wah, empuk sekali. Tapi memang Suzuki Skywave itu panjang bodinya, makanya untuk kegesitannya agak-agak kurang. Nah, ini kurang gesit kalau diginiin. Lebih gesit di Yamaha Nuvo. Ini motornya kok mengerang sekali ya? Oh, ini kayaknya diganti nih. Si rollernya diganti menjadi yang lebih ringan, makanya dia agak menjerit mesinnya. Nah, ini Skywave ini bukan tenaga yang diunggulkan, tapi kenyamanannya, ridingnya juga enak, suspensinya empuk. Udah gitu, bisa bawa barang-barang yang banyak di dalam joknya. Tuh. Wah, ini pasti boros banget sih karena mesinnya agak menjuit ke atas, RPM-nya tinggi sekali. Dan mesinnya enak, suspensi enak. Ya mesinnya biasa-biasa aja sih, cuman termasuk enak mesinnya. Cuman remnya tuh gak begitu gigit. Dulu di Suzuki Spin juga sama, dia nggak begitu bagus untuk gigitan remnya. Tapi bener, Skywave tuh nyaman banget, lebih nyaman daripada Nuvo. Nuvo itu nyaman, ini lebih nyaman lagi daripada Nuvo. Speedometernya mudah sekali kebaca karena gede banget untuk yang speedometernya. Jadi bulatannya tuh lebih gede, jadi gampang kebaca, analog dan lebih akurat. Terus fuel gauge-nya juga gampang sih bacanya. Ini dua-duanya gampang. Ini karena cuma ada dua klaster yang utama gitu loh. Tuh kan, suara CVT-nya juga nggak kerasa bergetar sekali kalau kecepatan rendah. Kalau macet-macet tuh nggak bikin kagok. Nah biasanya kalau CVT yang lainnya gitu ya, bikin ngedredek itu bikin kagok gitu kalau di jalan. Ini saya pengen coba akselerasinya. 1, 2. Biasa banget tenaganya, apalagi udah tenaga biasa. Mestinya kalau yang agak-agak boyo gini irit ya, tapi ini udah tenaganya biasa, boyot ya. Ya sekarang mah kan zaman sekarang udah banyak part aftermarket untuk CVT yang bisa ngencengin motornya, akselerasinya jadi lebih bagus, per CVT-nya dirubah supaya larinya tuh enteng. Tapi ya dengan motor kayak ginian itu bisa bangga loh kita pakainya. Saya aja setiap hari keluar ke Jakarta, nggak setiap hari bisa nemuin motor Skywave yang mulus, apalagi ya bisa bikin bangga pemiliknya. Motornya tuh ini ya, karena dia beratnya tuh lebih dari 100 kg atau tepatnya tuh 113 kg. Nah dengan bobot berat seperti ini, dia kalau kecepatan tinggi itu menjadi stabil karena berat. Udah gitu dia wheelbase-nya tuh panjang, jadi kalau kecepatan tinggi makin enak. Cuma memang konsekuensinya kalau di kota ini tidak begitu gesit motornya. Overall mengenai Suzuki Skywave, motor yang cocok untuk Anda yang suka bepergian jauh dengan menggunakan motor matic. Karena Skywave kenyamanannya masih bisa diandalkan hingga sekarang. Tidak kalah nyaman dengan motor-motor baru di zaman now. Motornya pun tidak bisa dibilang pelan, namun tidak bisa sama sekali disebut kencang karena bobotnya yang berat. Untuk perawatannya masih mudah, ya motor ini masih menggunakan karburator. Namun konsekuensinya adalah BBM yang boros. Mengenai harganya, untuk yang biasa-biasa saja kondisinya sekitaran 4-6 juta. Namun apabila kondisinya mendekati baru, bisa berharga 12 jutaan. Dan ini mulai dicari oleh para kolektor sepertinya. Sebuah ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.